Sambil membawa senjata tajam berukuran besar, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Kembangan Baru Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan kedua kubu sempat bentrok hingga salah satu melarikan diri. Melihat lawannya kabur, sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga jarak 100 meter. Akibatnya salah seorang remaja terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya di jalan. Akibat aksi tawuran ini, warga pun resah karena kedua kelompok bukanlah warga sekitar. Ada sempat motor diambil, cuman udah dibalikin. Oh, udah dibalikin. Tapi bukan anak sini ya? Bukan orang-orang sini. Ada korbannya nggak, Bang? Nggak ada. Warga berharap ada patroli di jam rawan karena aksi tawuran sudah sangat mengganggu dan warga takut menjadi korban salah sasaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam aspirasi masyarakat Bogor Bersatu berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa sore. Massa aksi terlihat membawa spanduk serta membakar ban bekas. Dalam aksinya, mereka menuntut Direksi Pasar Pasukan Jaya untuk dicopot dari jabatannya lantaran dianggap tidak becus dalam mengelola pasar dan sejumlah proyek pembangunan pasar di Kota Bogor. Namun dalam aksinya, para pendemo menutup jalan hingga terjadi kemacetan, bahkan memicu insiden hingga bentrokan berujung aksi adu pukul antara pendemo dengan anggota Dalmas Polresta Bogor Kota. Akibatnya, seorang anggota Dalmas terluka di pelipis wajah hingga berdarah lantaran terkena pukulan pengeras suara yang dibawa pendemo. Bahas tentang pembangunan pasar, nggak ada kajian ilmiahnya. Kenapa itu harus dibangun segera? Kenapa itu izinnya belum selesai dan sudah dimulai pekerjaan? Harusnya kan diselesaikan dulu, baru dimulai. Itu yang kita hari ini sikapi. Jadi tadi sempat ada tuntutan copot direksi. Nah, itu kan salah satu bentuk kekecewaan AMBB terhadap kinerja direksi hari ini, yang dimana tidak dapat menyelesaikan persoalan di seluruh pasar. Hari ini kan direksi membawahi 14 pasar di Kota Bogor. Hari ini kalau kita lihat, nggak ada satu pasar pun yang menguntungkan untuk pendapatan asli daerah. PAD Kota Bogor itu rendah dari pasar. Bahkan hari ini kita dengar kabar bakal ada pernyataan modal dari pemerintah untuk pasar. Kan konyol. Akibat aksi unjuk rasa, arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi keluhan, laporan, dan aspirasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Bayu Pradana. Sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya seorang penagih hutang bersih tegang dengan pemotor yang tengah terjebak kemacetan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sementara di Tangerang, hanya demi gaya-gayaan, seorang pengendara mobil menggunakan plat palsu luar negeri sehingga berakhir diamankan polisi. Dan Mogot ribut. Kita lihat, nah, Daan Mogot nih, debt collector. Aksi seorang penagih hutang hendak merampas motor milik pengendara yang tengah terjebak kemacetan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Kedua belah pihak sempat bersih tegang dan kunci yang menempel di motor sempat diambil sang debt collector. Aksi perampasan motor ini urung dilakukan lantaran seorang pengendara motor melerai kedua belah pihak yang tengah bersih tegang. Tugas gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pencopotan plat nomor yang tidak sesuai. Satlantas Polres Tangerang Selatan menilang seorang pengemudi mobil yang melintas di Jalan Letnan Sutopo, Serpong. Saat diperiksa, mobil pengemudi tercatat menggunakan plat palsu luar negeri.
Selain menggunakan plat nomor palsu luar negeri, pengemudi juga tidak mempunyai SIM karena masih di bawah umur. Saat diinterogasi, pengemudi berdalih menggunakan plat nomor luar negeri palsu hanya untuk bergaya-gayaan. Akibat perbuatannya, pengemudi dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda maksimal Rp1 juta. Ada, masih muda. Seorang pria warga negara asing terekam CCTV mencuri ponsel iPhone di sebuah toko ponsel di Jombang, Jawa Timur. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura membeli aksesoris ponsel sambil meminta penjaga mengeluarkan salah satu ponsel. Saat penjaga lengah, pelaku langsung mengambil iPhone tersebut dan menutupinya dengan dompet. Setelah itu, pelaku hendak membayar aksesoris yang dibelinya menggunakan uang asing. Namun karena korban menolak pembayaran dengan uang asing, pelaku kemudian meminta izin keluar untuk menukarkan uang pada temannya yang berada di luar. Korban akhirnya sadar jadi korban pencurian setelah pelaku tidak kembali dan salah satu ponsel di toko ada yang hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih seorang pria WNA pemirsa, diduga depresi seorang pria warga negara Rusia nekat berlari tanpa busana dan alas kaki di halaman Tugu Monumen Nasional Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas di lokasi sempat kewalahan mengamankan pria tersebut karena berlari cukup cepat. Petugas TNI dan Satpol PP langsung mengamankan Victor, WNA asal Rusia yang nekat berlari tanpa busana di Monas. Saat diperiksa, pria ini berlari tanpa alas kaki dari pintu gerbang Monas Timur hingga cawan Monas. Petugas sempat kewalahan karena WNA 37 tahun ini berlari cepat saat akan ditangkap. WNA ini tidak memiliki kartu identitas lantaran pasportnya telah dirusak sendiri di bandara karena depresi. Usai diberi makan dan istirahat, Victor dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa dan diserahkan ke Imigrasi Jakarta Pusat. Niat untuk membahagiakan istri tercinta dengan memberikan kado ulang tahun berupa sepeda motor, seorang pria justru diringkus petugas Polsek Penjaringan karena ternyata pria tersebut menghadiahi istrinya sepeda motor curian. Saya, Bang ya, untuk kunci ya. Seorang pria tak berkutik saat diamankan petugas Polsek Penjaringan di rumahnya di kawasan Rumah Susun Muara Angke, Jakarta Utara. Pria ini ternyata merupakan pelaku pencurian sepeda motor di sebuah parkiran ruko di kawasan Kapuk Muara Penjaringan. Nggak apa-apa. Sepeda motor hasil curian ternyata dijadikan pelaku sebagai hadiah untuk istrinya yang ulang tahun. Jangan di video dong, Pak. Nggak mau. Tapi aku nggak mau di video. Untuk menutupi jejak, pelaku mengganti plat nomor sepeda motor yang dicurinya. Nggak tahu. Polisi menangkap pelaku berdasarkan bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Menurut polisi, pelaku membawa kabur motor dengan cara yang unik. Kemudian memang niatnya dia memang betul, dia itu mau ngasih hadiah buat istrinya. Cuma yang mau dibawakan itu ya motor hasil curian ini gitu. Ya, akhirnya berhasil diamankan motor? Iya, kita amankan, berhasil diamankan karena memang caranya dia cukup unik untuk bawa motornya. Seperti apa? Dia bawa 100 meter motornya, dia mundur lagi, ambil motornya dia, bawa 100 meter di titik yang sama. Gitu terus, 100 meter, mundur lagi, 100 meter, 100 meter, mundur lagi, 100 meter, begitu terus. Selain menangkap pelaku, polisi juga menangkap 3 pelaku lain yang juga mencuri sepeda motor di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang. Pelaku merupakan kekasih ibu korban yang bekerja sebagai petugas keamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang, Banten bernama Heri Budiman ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Warga desa Rawaburung Kosambi tersebut ditangkap di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi memastikan pelaku merupakan kekasih ibu korban yang baru 2 bulan menjalin hubungan asmara. Polisi juga menyebut pelaku bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Ini umur 13 seorang security yang bekerja di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, dan yang bersangkutan adalah pacar dari ibu korban. Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan alhamdulillah tadi pagi Subdit Jatanras Polda Metro sudah berhasil menangkap pelakunya di Tasikmalaya. Ini orang tuanya nih. Dia punya pacar. Anaknya. Sebelumnya, korban yang masih balita ditemukan meninggal di dalam kontrakan pelaku. Saat ditemukan, sebagian tubuh korban mengalami luka bakar dan pukulan benda keras di bagian kepala serta ada luka memar di bagian belakang korban. Polisi kini mendalami motif pelaku melakukan tindakan keji tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta memanggil artis Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat keras dalam vape. Pemeriksaan dilakukan setelah petugas menyita vape mengandung obat keras yang dibawa dari luar negeri. Dalam kasus vape yang mengandung obat keras etomidate, artis Jonathan Frizzy sejauh ini masih terperiksa di Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Sementara, sudah ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing 2 pria berinisial BTR dan EDS dan 1 wanita ER. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan, kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate dari luar negeri. Penyelidikan lanjutan berujung penangkapan terhadap ketiga tersangka. Menurut AKP Mikael Tandayu, Kasat Narkoba Polresta Bandara Suta, Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi. Salah satu orang lainnya yaitu inisial JF, dan dari inisial JF sudah memenuhi panggilan kita yaitu pada tanggal 17 April kemarin yaitu sebagai saksi. Dan kemarin tanggal 21 April kita juga berkomunikasi lagi untuk kita layangkan panggilan yang kedua. Namun dari pihak PH-nya menyatakan bahwa saudara JF sakit dan harus dilaksanakan dirawat di rumah sakit. Hingga sampai saat ini kita masih menunggu dari pihak JF serta PH-nya. Jonathan Frizzy akan kembali diperiksa setelah kondisi kesehatannya membaik. Sementara ketiga tersangka kini dijerat Undang-Undang Kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya ungkap tindak pidana narkotika dan musnahkan barang bukti pada periode bulan Februari hingga April 2025. Sebanyak 315,7 kg narkotika dimusnahkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres jajaran Polda Metro ungkap tindak pidana narkotika periode bulan Februari hingga April. Dalam pengungkapan ini ada sebanyak 315,7 kg narkotika berbagai jenis. 9 jenis narkotika yang diamankan dan dimusnahkan antara lain ganja, ekstasi, sabu, tembakau sintetis, obat berbahaya, liquid narkotika, ketamin, kokain, dan bubuk sintetis. Semua dari jaringan internasional dan jaringan Freddy Pratama. Terkait dengan pengungkapan yang di Jati Asih, ya ini adalah memiliki 2 tersangka. Kedua-duanya berperan sebagai kurir. Ya, kemudian yang bersangkutan
mendapatkan iming-iming upah dari kegiatan tersebut atau pengantaran tersebut adalah 500.000 per kilogram. Kan untuk jaringan Freddy Pratama, ya ini adalah jaringan internasional, cukup luas, ya. Maka dari beberapa ungkapan yang kita lakukan, setelah kita pelajari, kita analisa, maka itu masih ada kaitannya. Walaupun tidak secara langsung, tapi ini merupakan dulunya kaki-kaki tangan daripada saudara Freddy itu. Dalam pemusnahan barang bukti yang dilakukan Polda Metro Jaya, total ada 172.000 gram ganja, 12.000 gram sabu, 23.000 butir ekstasi. Sisa barang bukti akan dimusnahkan di RSPAD Gatot Subroto. Seluruh barang didapatkan dari beberapa lokasi, antara lain dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jaka Samsa, iNews melaporkan. 3 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka akibat kecelakaan di ruas tol Cisumdawu, kilometer 189, arah Bandung menuju Cirebon, Jawa Barat. Usai kejadian, polisi pun menggelar olah TKP untuk menemukan dugaan awal penyebab kecelakaan yang melibatkan mobil travel dan truk box. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu, kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP, dugaan kecelakaan disebabkan sopir mobil travel mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Hal ini disarai dari tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Kalau di TKP kita sudah semua di olah TKP, ya semua sudah masih dalam penyelidikan untuk memastikannya dia pengemudi itu kelalaian atau konsentrasinya dalam mengendalikan kendaraan. Kita belum bisa menyimpulkan akibat faktornya apa, belum bisa. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 korban luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadikusuma, Sumedang. Adapun korban meninggal dan korban luka merupakan penumpang mobil travel. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Sebelumnya kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil travel yang menabrak bagian belakang truk terjadi di kilometer 189, tepatnya di ruas tol Cisumdawu, Jawa Barat. HS. Oh, bineka. Dari rekaman video amatir warga, puing-puing dari kendaraan yang terlibat kecelakaan berserakan di tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan maut ini melibatkan sebuah kendaraan travel bernomor polisi D7838AV yang menabrak belakang mobil box bernomor polisi B9652TEZ yang sama-sama melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menyebutkan mobil travel yang terlibat kecelakaan mengangkut 7 orang penumpang. 3 orang korban meninggal dunia dan telah dibawa ke RSUD Umar Wira Hadikusuma beserta korban luka-luka. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mobil travel mengantuk saat hendak mendahului mobil box. Dugaan sementara tidak ada upaya pengereman di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Itu nabrak truk yang lagi maju atau lagi jalan? Dua-duanya sama jalan, dua-duanya sama berjalan. Kemudian kemungkinan truk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang
impactnya cukup dalam ya, jadi memang kencang, tidak ada upaya sedikit pun pengereman. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir mobil box, bangkai kendaraan dievakuasi ke kantor PJR di Gerbang Tol Sumedang Kota. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pelatih futsal menganiaya anak didiknya saat melakukan selebrasi cetak gol. Informasi selengkapnya usai jeda, yang satu ini tetaplah dilapor polisi. Mohon atensi, segera meluncur.